Saya Renan Kaputra. Saya Mani. Saya Aditya Dwi Purnama. Dan kita mulai saja di slide selanjutnya ke pengertiannya. Pengertian puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puisi atau sajak merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Biasanya puisi berisi ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman, maupun pesan yang kemudian dituliskan dengan bahasa yang baik sehingga dapat menerima dan enak untuk dibaca. Jenis-jenis puisi. Yang pertama ada puisi lama. Puisi lama merupakan jenis puisi yang diciptakan dalam kepercayaan animis. Biasanya dibacakan dalam acara ritual kebudayaan serta menggunakan kata yang dapat menimbulkan efek bunyi magis. Contohnya pantun, syair, dan gurindam. Yang kedua ada puisi modern. Puisi modern biasanya disebut puisi bebas karena tidak terikat oleh rima, jumlah baris, dan lain sebagainya. Contoh balada, himne, ode, elegi, dan epigram. Yang terakhir ada puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah jenis puisi modern yang bersifat bebas, tidak terikat aturan konvensional seperti rima, jumlah baris, atau bait. Ciri-ciri puisi secara umum. Yang pertama, penggunaan diksi umumnya memiliki unsur yang ringan dan berupa diksi kiasan. Dua, penggunaan diksi lebih memperhatikan rima serta persediakan agar menghasilkan bunyi yang indah. Ketiga, dalam penulisannya menggunakan bait-bait yang di mana di dalamnya terdiri dari beberapa baris. Yang keempat, penggunaan pengungkapan alur, tokoh, dan sebagainya tidak begitu diperlihatkan. Yang terakhir, penggunaan diksi panjang cukup banyak. Ada ciri-ciri spesifik. Puisi lama terikat aturan jumlah baris rima dan irama. Lalu kedua ada anonim, pengarang tidak diketahui. Tiga, disampaikan secara lisan. Empat, mengandung nasihat adat atau mitos. Lima, gaya bahasa baku dan klise. Lalu ada juga puisi modern. Yang pertama itu lebih bebas dalam bentuk dan isi. Kedua adalah pengarang jelas. Tiga, mengungkapkan perasaan pribadi. Empat, bahasa lebih ekspresif dan kreatif. Lima, tidak selalu berima atau berpola tetap. Selanjutnya ada unsur-unsur puisi. Yang pertama itu ada unsur batin puisi. Yang pertama itu ada rasa, perasaan penyair dalam puisi. Kedua ada tema, gagasan utama puisi. Ketiga, amanat, pesan yang ingin disampaikan. Empat, nada, sikap penyair terhadap isi puisi. Lalu ada unsur fisik puisi. Yang pertama itu gaya bahasa, penggunaan majas yang membuat puisi lebih indah dan menyentuh. Dua, ada diksi, pilihan kata yang tepat, padat, dan bermakna. Tiga, tipografi, kata letak, baris, bait, dan tanda baca yang membentuk suasana puisi. Empat, ada rima, kesamaan bunyi di akhir baris puisi. Lima, kata konkret, kata yang memunculkan imajinasi atau gambaran nyata. Enam, ada gambaran yang melibatkan indera, penglihatan, pendengaran, dan lain. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, penggunaan majas atau disebut personifikasi, metafora, smile, dan lain-lain. Dua, diksi yang indah, padat, dan ekspresif. Tiga, kalimat singkat dan bermakna dalam. Empat, mengandung irama dan rima. Lima, penggunaan kata konkret dan simbolik. Dan selanjutnya ada cara menulis puisi. Yang pertama, membuat kerangka, yaitu tentukan jenis puisi dan unsur-unsurnya. Untuk puisi lama, perhatikan irama, rima, dan sajak agar maknanya tersampaikan dengan baik. Dan yang kedua, menentukan judul. Judul membantu membatasi ide dan emosi yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir, proses kreatif. Baca referensi, gunakan imajinasi, dan pilih diksi yang sederhana. Mulailah dari kata-kata yang familiar agar terbiasa menulis puisi. Contoh puisi pendek. Yang pertama ada judul Senja. Angin lembut menyapa wajah, mentari tenggelam perlahan pasrah. Langit hingga tersenyum megah, hari usai dalam damai yang ramah. Yang kedua ada judul Bayangan Senja. Langkahku menyusuri waktu, matahari rebah di ufuk biru. Bayangmu menari di ujung cahaya, hilang perlahan bersama senja.
Kesimpulannya adalah puisi adalah karya sastra yang menyampaikan perasaan dan ide dengan bahasa indah. Puisi terbagi menjadi puisi lama yang terikat aturan dan puisi modern yang bebas. Unsur puisi meliput unsur batin, rasa, tema, amanat, nada, dan unsur fisik, gaya bahasa, diksi, tipografi, rima, kata konkret, dan imaji. Menulis puisi memerlukan kreativitas dan pemilihan kata yang tepat. Terima kasih kawan-kawan, semoga makin ilmunya bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.